Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kami telah ditemani oleh narasumber bincang inspiratif Profesor Rohmin Dahuri. Beliau telah bersama-sama kami dan mari kita sapa, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, dijaga Allah dalam ketaatan dan iman dan memberikan manfaat untuk seluruh alam, tidak saja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rohmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita tidak lagi berhijrah. Mungkin ada sebagian saudara-saudara kita seperti di Rohingya yang menempuh perjalanan dan mengalami keperihan, melakukan hijrah yang panjang keluar dari Rohingya. Tapi bagi kita yang ada di Indonesia, makna hijrah yang harus kita bangun ini seperti apa Pak Rohmin? Betapa Allah begitu berdebaran dalam ayat suci Al-Quran ya, yang berjanji atau bersumpah dengan waktu ya. Surat Al-Asr ya. Wal asri innal insana lafi khusr dan seterusnya, surat Ad-Duha dan seterusnya. Jadi artinya waktu dalam perspektif Islam atau pandangan Allah tuh amat penting gitu ya. Dan momentum hari tahun baru Islam atau 1 Muharram itu, dan ini juga menarik Ustaz ya, dari perspektif sejarah bahwa hanya agama Islam yang tahun barunya itu bukan berdasarkan pada kelahiran dari pimpinan seorang ya. Karena memang dalam Islam agama tauhid ya yang sangat mengesahkan Allah, jadi mengkultuskan orang atau makhluk itu dianggap syirik gitu ya. Dan sekali Rasulullah SAW yang manusia yang paling mulia di jagat raya sepanjang masa itu pun mencegah umatnya untuk mengkultuskan. Oleh karena itu tahun baru Islam bukan berdasarkan pada kelahiran beliau, tetapi berdasarkan kebangkitan, yaitu ketika Rasulullah dan para penganutnya, umatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Tentu saat itu hijrahnya bersifat double function ya, bukan hanya hijrah fisik, tetapi juga hijrah spiritual, maknawi gitu ya. Buat Indonesia, dalam konteks Indonesia, karena alhamdulillah negara kita tuh diberkahi oleh Allah yang ibarat Jabrut di Katulistiwa ya, atau tongkat kayak kolam susu katanya, tongkat dan kayu jadi tanaman gitu. Jadi hampir orang hijrah itu bukan karena alam gitu ya. Nah, yang harus dimaknai oleh umat Islam di Indonesia adalah hijrah dari sifat-sifat jahiliyah, hijrah dari yang selama ini jauh dari Allah, hijrah yang selama ini malas sholat, hijrah yang selama ini malas menuntut ilmu, hijrah yang selama ini malas berbagi rezeki, berbagi kemampuan, berbagi pengalaman ya, menjadi hal-hal yang kebaikan, semangat berbagi, semangat tauhid, semangat untuk menegakkan ibadah mahdoh dan seterusnya, semangat untuk berbuat baik terhadap tetangga, semangat untuk menolong negara ini gitu. Dan yang lebih konseptual lagi dan yang sifatnya lebih komprehensif adalah semangat untuk menjawab tantangan janji Allah itu di surat Ali Imran 110, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kata Allah, engkau umat Islam adalah umat ya yang terbaik yang aku ciptakan gitu ya. Tapi ada syaratnya itu, yaitu pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, kita harus mengajak, mengencourage hal-hal kebaikan, kebajikan, bukan hanya sesama muslim dan juga bukan hanya sesama manusia gitu ya, tetapi seluruh alam pun kita harus berbuat baik terhadap flora dan fauna. Kalaupun kita sebagai khalifah untuk memanfaatkan sumber daya alam, harus ada aturannya, mulai dari aturan cara panen yang jangan merusak kelestarian, aturan tata ruang, jadi jangan semua space atau ruang di bumi ini dieksploitasi, ada
ruang-ruang atau lahan-lahan atau perairan tertentu yang harus dipreservasi, tidak boleh diutik-utik gitu. Luar biasa dalam Islam tuh, Ustaz, ada aturannya semua gitu ya. Nah jadi kebaikan yang kedua, watan hauna anil munkar. Jadi ini mungkin kalau yang kebaikan banyak nih, kayak Ustaz Dery pun kelihatannya kalau mengajak kebaikan itu udah hampir 100 gitu ya. Aslinya tapi begitu, yang jarang tuh yang nahi mungkar ini ya. Karena kalau nahi mungkar biasanya menyinggung perasaan orang lain ya, menyinggung penguasa gitu ya, perlu keberanian yang lebih lah, perlu pemberanian gitu ya. Tetapi saya jadi teringat di suatu masa zaman tabi'in atau zaman Rasulullah ya, ada suatu kampung gitu kan, zaman Rasulullah kalau nggak salah ya. Terus kampung itu malah dihancurkan oleh Allah kan itu. Terus entah itu Nabi atau siapa yang bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa itu kampung itu dihancurkan? Padahal di situ kan ada ulama yang khos ya, yang soleh gitu ya. Kata Jibril, justru karena ada ulama khos itu dihancurkan, karena ulama itu tidak menegakkan nahi mungkar gitu ya. Jadi subhanallah, ini fenomena Indonesia itu salah satu kenapa Allah itu bukan berjanji, artinya memberi predikat umat Islam itu umat terbaik ya, tetapi kita hampir di semua bidang kehidupan, entah itu sains teknologi, ekonomi, perdagangan, informasi ini, kita umat Islam ini hanya punya Rasil ini gitu. Jauh sekali dengan MNC ini ya. Kemudian di bidang pertahanan keamanan kita pun kapal selam hanya punya berapa Indonesia. Saya potong, Pak. Kampung tadi itu namanya bukan Indonesia kan? Rasa-rasanya agak mirip. Agak mirip gitu ya. Nggak apa-apa, kita kan ibarat dokter kalau yang ini. Jadi kalau mendiagnosis harus objektif, harus apa adanya ya. Supaya apa? Supaya terapinya tepat dan cepat sembuh gitu ya. Nah, Capali memang ada sebagian teman kita Indonesia itu kalau kita membedah masalah bangsa ini dengan objektif, dengan angka-angka yang jujur gitu ya, dianggapnya menjelekkan, padahal tidak, sepanjang ini dibincangkan di dalam negeri gitu ya. Dan harus ada solusi gitu ya, bukan hanya analisis masalah mengkritik, tapi we have to have problem solving atau pemecahan masalahnya gitu. Jadi gitu. Kalau tadi disebutkan tentang negeri yang dihancurkan, saya teringat salah satu kalimat yang diucapkan Sayyidina Ali. Sebetulnya kemungkaran kebatilan itu lemah. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil, gitu ayatnya begitu. Innal batila kana zahuqa. Yang jadi problem itu adalah ketika orang-orang baik berdiam diri. Betul, ya. Kira-kira sekarang nih persentase orang jahat mengorganisasi diri dengan orang baik yang berdiam diri itu banyakan mana, Pak? Jauh orang jahat yang mengorganisasi diri itu. Ya faktanya orang baik cenderung diem, cenderung tidak punya power gitu ya. Dan menerapkan iman yang paling lemah kalau ada kebatilan, kemungkaran, kemunafikan gitu ya, mengingkari kejahatan gitu ya, apalagi dengan tangan atau dengan power atau autoritinya atau kekuasaannya ya. Dengan mulut juga enggak, jadi hanya berdoa ini kita nih ya. Dan kata Rasulullah itu selemah-lemahnya iman gitu ya. Jadi harusnya dengan power ya, merubah atau mengatasi kemungkaran, at least dengan dakwah, dengan bicara gitu ya. Tapi sebagian besar kita itu hanya dengan berdoa ya, sehingga sekarang kemaksiatan tuh merebak di mana-mana gitu ya, mulai dari narkoba ya. Ada sahabat kita ya tertangkap, anak muda yang waktu kuliahnya sangat cemerlang. Sebetulnya gitu. Brilian, sahabat kita semua itu ya. Betul. Tapi itulah, ini pun pelajaran buat kita semua, terutama diri saya sendiri gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau kita itu terjerumus dalam kemaksiatan lalu tidak segera taubatan nasuha, bisa begitu. Karena memang kayak fata morgana kan itu ya. Jadi nauzubillah min dzalik itu. Mudah-mudahan beliau diselamatkan oleh Allah, bangkit kembali dan kembali kepada Allah itu, dan jangan terjadi lagi untuk intelektual muslim yang lain. Iya. Pak, merujuk tadi ayat yang kita sama-sama simak, ukhrijat linnas itu syaratnya adalah yang pertama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru yang ketiga wa tu'minuna billah, jadi harus beriman kepada Allah itu ya. Kita sampai di mana kalau gitu, Pak? Sudah kalau dibuat statistik jangan-jangan hanya 30% semuanya ya. Yang jelas ada penelitian dari Monash University ya,
beberapa waktu yang lalu katanya umat Islam di Indonesia yang melakukan sholat saja Ustadz, sholat ritual nih hanya 25% gitu ya. Nah padahal sholat yang punya kualitas seperti di surat Al-Ankabut yang inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah si pengamalnya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Itu syaratnya harus khusyuk sholatnya gitu ya. Khusyuk itu bukan hanya tumanina dan ini, tetapi menghadirkan Allah ke detak jantung kita, ketarikan nafas kita. Jadi dimanapun kita berada, entah itu lagi bekerja, di ruang bisnis, ya, lagi sepi maupun lagi ramai orang gitu, kita tetap menghadirkan Allah sehingga kita senantiasa selalu dalam kebajikan begitu ya. Nah itu yang, jadi jangan-jangan kalau diklasifikasikan mana yang sholatnya khosyi'un dan wailun ya, dari 25% jangan-jangan yang khosyi'un hanya 10% gitu ya, nauzubillah min dzalik gitu ya. Tapi yang jelas Ustadz ya, di kompleks kami kan itu termasuk kompleks yang tapi hanya 30% memang yang keluarga muslim, 70% non muslim tuh. Alhamdulillah setiap subuh tuh 2-3 saf gitu ya. Masya Allah, ya. Nah padahal sholat subuh kan sholat berjamaah yang tolok ukur. Bahkan ada hadis Nabi ya, bahwa orang Yahudi itu paling takut itu kalau masjid itu sholat subuhnya tuh penuh gitu ya. Karena orang yang tidak sholat subuh berjamaah itu ciri-ciri munafik juga gitu ya. Nah jadi sangat boleh jadi penelitian Monash University ini valid itu. Nah kalau ini bukan berarti kita marah-marah sama Monash atau marah-marah sama diri kita ya, kita harus bangkit. Karena sholat kan itu Monash kan hanya mengumpulkan fakta. Hanya mengumpulkan fakta, exactly. Dan sholat kan as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan berarti menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat meninggalkan. Bahkan ada hadis Nabi kalau nggak salah Ustadz tuh, bahwa sholat itu ciri atau membeda antara muslim dan non muslim, antara kafir dan yang beriman gitu. Dan sholat juga ada hadisnya sahih bahwa nanti di hari hisab atau perhitungan tuh amal perbuatan yang diperiksa itu pertama adalah sholatnya dulu. Kalau sholatnya belang bentong gitu ya diapkir dulu kan, di ini dulu kan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita sholat yang, jadi sholat itu tiket pertama untuk bisa kita ke surga insya Allah. Pak Rohmin tadi sebagai pengantar kita membahas tentang ciri-ciri khairun nas, masyarakat peradaban yang brilian adalah yang ditopang 3 tadi komponen. Lalu kemudian Bapak mengutarakan tentang fakta-fakta mulai dari hanya 30% ya Pak tadi? 25%. Yang sholat saja. Yang sholat ritual saja ya, belum dibagi yang khosyi'un ya, kualitasnya. Ya. Iya. Lalu kemudian membahas juga tentang Indonesia sebetulnya mengkritik diri sendiri, mengkritik pemerintah, itu boleh nggak sih Pak? Kalau dalam Islam kan tuntutan Allah pasti benarnya ya. Itu justru yang namanya muhasabah gitu ya, autokritik itu sangat dianjurkan. Bahkan ada hadis itu bahwa katakanlah kebenaran ya kepada penguasa meskipun itu terasa pahit gitu ya, dan konsekuensinya itu harus disampaikan gitu. Jadi dalam Islam yang namanya kritik membangun itu sangat dianjurkan, sangat sunnah yang dianjurkan gitu ya. Nah jadi kalau kita sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang punya keyakinan, keimanan pada akhirat, supaya di akhirat nanti sangat masuk neraka tapi masuk surga, itu harusnya sangat membuka diri untuk dikritik gitu ya. Iya. Kalau kita melihat dari periode waktu hijrah gitu Pak, kurang lebih total Makkiyah dan Madaniyah, proses Makkah dan proses Madinah total sebetulnya nggak lama Pak, 23 tahun. Betul. Tapi itu menjadi 23 tahun yang transforming. Dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang menguasai peradaban. Yang enlighten, yang tercerahkan. Tercerahkan. Tidak saja untuk bangsa Arab, tapi juga untuk bangsa-bangsa seluruh dunia. Betul. Kalau Bapak menganalisa, kuncinya di mana Pak? Hanya 23 tahun. Kuncinya di pengamalan Islam ya, secara kafah dan itibah ya. Jadi kafah itu menyeluruh, tidak
thamanan Tidak qalila, parsial. tidak pilih-pilih gitu ya. Wah, ini yang enak menurut hawa nafsu dikerjakan gitu ya. Kalau yang tidak ditinggalkan gitu. Yang kedua ittiba menurut yang dicontohkan Rasulullah dan Allah ya melalui Rasulnya gitu ya. Nah, tetapi sepanjang yang sifatnya muamalah itu boleh di situ innovation, creativity itu dikembangkan. Tetapi kalau yang sifatnya ibadah mahdo seperti sholat ya, zakat, puasa, haji dan ibadah mahdo yang lainnya itu harus benar-benar yang dicontohkan Rasulullah ya. Dan para sahabat yang tentunya ada variasi ya. Dan saya pun ingin mengajak diri saya sendiri dan seluruh umat Islam di Indonesia dan dunia itu, marilah kita jangan ditipu oleh senuk horgonya melulu, yaitu kita dipecah belah karena soal firqoh, antara kunut tidak kunut berantem, antara yang tarawihnya 11 rakaat dan 21 rakaat gitu ya, itu tidak akur gitu ya, itu sangat merugikan. Ini memang warisan kolonial, Pak. Iya, karena seluk horgonya ya, kemudian yang mengalang ini Bible Al-Quran Science ya, yaitu Maurice Bucaille itu kan misionaris ya, yang dikirim negara-negara Muslim gitu ya, dengan misi sebenarnya untuk memecah belah umat Islam, melemahkan umat Islam dari dalam, Ustaz. Dan salah satu metode yang canggih dengan divide et impera itu. Jadi firqoh itu ditabrakan. Makanya saya senang dengan tausiah Ustaz Hussein gitu ya, Islam yang satu di Rasil itu ya, bahwa perbedaan itu kan rahmat ya, sepanjang perbedaannya yang furu'iyah ya gitu, yang cabang bukan yang usul, yang fundamental gitu ya. Nah, tapi sejak runtuhnya kejayaan Islam ya 1924 itu, salah satu yang melemahkan umat Islam itu kita disibukkan ya, berantem dengki antar sesama Muslim gara-gara firqoh yang remeh-temeh itu gitu ya. Nah, dan harus diingat juga misi dari orang-orang semacam senuk horgonya, Maurice Bucaille sebelum masuk Islam itu kan boleh sholat boleh seharian, boleh wirid seharian gitu. Tapi jangan kau belajar mengenai ekonomi, jangan kau belajar umat Islam mengenai sains teknologi, bahkan jangan belajar bahasa Inggris, itu kan itu ini ya. Jadi intinya umat Islam dibuat jumud gitu ya, hanya mengurusi yang katanya ukhrawi saja itu, padahal dalam Islam kan wasaton, harus balance gitu ya. Nah, jadi itu juga salah satu yang harusnya hijrah, kita jangan nuruti cara-cara kolonial gitu ya. Berislam tuh hanya ritualnya saja, bukan maknanya gitu. Tidak kafah, tidak komprehensif ya. Ada kecenderungan atau mungkin mayoritas umat Islam ya, bahwa Islam tuh hanya digunakan kalau untuk lahiran, sunatan, kematian itu, kawinan atau hanya sholat gitu. Tapi begitu ngurus ekonomi, diserahkan ekonominya kepada sistem kapitalisme. Begitu ngurus pendidikan, diserahkan kepada sistem pendidikan Finlandia misalnya gitu ya. Nah, jadi harusnya kita kembali pada pedoman yang dibuat oleh Tuhan, bukan hanya Tuhan manusia tapi alam semesta. Kan Tuhan yang tahu persis kelemahan dan kekurangan manusia gitu ya. Jadi pasti pedomannya itu sesuai dengan fitrah manusia gitu. Tapi sayangnya ada sebagian umat Islam itu, bahkan ada juga yang menganggap dirinya intelektual Muslim ya. Saya pernah menyaksikan di salah satu stasiun TV itu, Al-Quran itu hanya berlaku untuk masa lalu. Nauzubillah min dzalik gitu. Ngerikan itu. Padahal kan ini sepanjang masa gitu ya. Jadi why-nya kenapa umat Islam masih gini dan dulu itu cepat maju ya, karena tauhid dulu yang digembleng memang oleh Rasulullah. Kalau periode Makkiyah kan Ustaz itu tauhid. Saya ingat di suatu riwayat itu bagaimana itu sahabat Yasir atau ibunya itu kan disiksa oleh Quraisy itu dengan cara diregang kaki ini terus sampai terbelah tuh. Terus sahabat Yasir ibunya kan ibunya sahabat Yasir Sumayyah betul. Sahabat Yasir minta tolong ke Rasulullah. Tahu nggak apa jawaban? Sabar ya Yasir. Wah, kalau umat sekarang atau anggota partai sekarang pimpinannya itu ibunya si anggota atau aktivis partai itu dihajar sama entah itu partai lain atau musuh gitu, lalu dibilang sabar ya, besok ini pemimpin nggak bener gitu kan. Jadi karena tauhidnya udah terhunjam gitu ya ke dalam sanubari dan seluruh
tulang sumsum umat Islam pada saat Rasulullah, sehingga hidup tuh benar-benar hanya untuk akhirat tuh. Dunia itu sebagai means atau sarana gitu ya, supaya kita menggapai di sorga gitu. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Rasulullah pemimpin perang, Rasulullah kepala negara, Rasulullah kepala rumah tangga, Rasulullah juga bisnismen waktu itu. Dan by the way, Rasulullah itu menjadi bisnismen ataupun entrepreneur pada zamannya yang paling sukses. Usahanya bagus dan jujur gitu ya. Nah, tetapi the main atau ultimate objective atau tujuan utama dari hidup seorang muslim yang soleh itu adalah akhirat ya. Sehingga kalau tujuan dunianya nggak tergapai, tidak langsung putus asa, tapi ya udah, kan manusia itu hanya punya dua hak, berikhtiar dan berdoa. Kalau hasil itu hak Allah gitu. Jadi jangan, misalnya untuk mahasiswa nih, adik-adik ya, kita memang bagus punya cita-cita untuk cum laude 3,5 ke atas gitu ya, tanpa nilai C gitu. Tetapi kalau udah belajar dengan maksimal, berdoa, kita dapatnya hanya 3,2, alhamdulillah, pasti ada hikmahnya sepanjang kita ikhtiar dulu gitu. Jangan menerima hasil sebelum ikhtiar, itu namanya fatalistik, tidak boleh itu. Tapi ada yang bercandaan nih soal akademisi nih, Pak. Ada yang bercandaan teman-teman ini kuliah nggak selesai-selesai karena takut menghadapi dunia nyata. Dari sarjana ke master, nyambung ke doktor, ke postdoktoral. Karena nggak sanggup menghadapi dunia nyata, jadi di sekolah aja gitu, Pak. Kalau yang terjadi, orang-orang pinter terus mempelajari ilmu tanpa menurunkan dan mempraktekkan ilmunya, kita kehilangan banyak hal dong, Pak ya. Itu salah satu yang menurut Ibnul Qayyim ya, seorang ahli atau ulama besar ya, yang selalu mengajarkan kesucian jiwa gitu ya. Itu salah satu yang merusak jiwa manusia itu adalah terlalu berangan-angan gitu ya, Jadi bagaimana besok, bagaimana lusa. Seorang muslim yang baik itu harusnya waktu subuh, gunakan waktu subuh itu yang semaksimal mungkin untuk kebajikan ya, untuk meningkatkan kapasitas diri, untuk menolong sesama dan seterusnya. Nah, jangan karena berangan-angan terlalu besar, gimana siang gitu, atau gimana besok, gimana tahun depan gitu. Jadi memang kita harus punya planning ya, tetapi jangan planning itu menjadi beban untuk kita. Jadi kita memang punya planning, targetnya ini, cara-cara pencapaiannya ini. Nah, tetapi lalu harus kita kerjakan step by step gitu. Makanya dalam surat Al-Insyirah bagus sekali akhirnya ya. Innamal usri yusra, terus Innamal yusri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kata Allah, kalau kau sudah selesai satu pekerjaan, maka bersegeralah mengerjakan pekerjaan yang berikutnya. Jadi luar biasa tuntunan Allah yang notabene adalah tuntunan yang menciptakan kita semua, itu sangat relevan gitu untuk kemajuan gitu. Jadi kita nggak boleh muslim tuh malas-malesan gitu ya, habis subuh tidur dalam makruh, bahkan haram kalau nggak salah tuh orang makruh. Kalau saya sih sebetulnya kalau orang pintar subuh tidur haram tuh, Pak. Iya benar. Dan akan membuat kemiskinan dan penyakit kata. Karena ternyata semua yang di hadis Al-Quran itu, semakin sains itu berkembang, semakin terbukti kebenarannya. Menurut ilmu kedokteran terbaru dari John Hopkins tuh, karena tidur di peralihan antara siang atau malam itu membuat sakit. Ada penjelasan ilmiahnya tuh, cuman saya lupa, tapi ada deskripsinya itu. Nah, jadi itu hadisnya kan gitu, nggak boleh tidur menjelang maghrib gitu ya. Karena kalau tidur menjelang maghrib lalu bangun jam 12 itu ya, anak istri pada tidur gitu, nonton TV gitu sambil makan kacang, Coca-Cola gitu, asam urat naik, nggak bisa tidur. Pas jam 4 ngantuk dia, tidur jadi lewat sholat subuh. Nauzubillah min dzalik. Itu dalam setahun kalau nggak kolesterol, jantung dan seterusnya, nauzubillah min dzalik gitu. Secara spiritual pun anak dan istri nggak diinikan. Jadi sekali lagi Ustadz ya, sesungguhnya untuk menguji kebenaran Islam tuh salah satunya ya, kalau saya renungkan tuh, ujilah hal-hal yang diwajibkan dan disunahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada nggak yang jelek? Pasti baik semua Ustadz. Sebaliknya yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti mudarat untuk manusia. Mencuri, berzina, madat tuh narkoba gitu ya, maling, termasuk korupsi yang beneran gitu ya.
dan seterusnya, itu nggak ada manfaatnya. Cuman ada setan tuh. Jadi seolah-olah itu berjudi dihiasi, itu tuh seolah-olah indah, seolah-olah menguntungkan gitu. Tapi sekali lagi kayak fata morgana aja. Kemarin ada yang ketangkep berjudi taruhan pilkada, Pak. Ya, ada jadi gitu ya. Yang pilkada lain, ini orang-orang yang taruhan siapa yang menang dalam pilkada. Baru ketangkep. Jalan pintas gitu ya. Masa orang pilkada aja ditaruhin, Pak. Iya, cuman memang hidup itu Allah kan ini ya, karena di proses ketika setan tuh membantah perintah Allah gitu kan, lalu setan kan dimasukkan neraka, lalu dia minta dispensasi sama Allah kan, izinkan saya bisa hidup sepanjang masa gitu ya, untuk menggoda anak Adam gitu ya. Jadi kita itu harus sadar betul bahwa setan itu memang musuh manusia yang nyata ya. Jadi harus begitu kita kelihatan mau maksiat sedikit, harus ingat tuh bahwa itu pasti setan gitu. Jadi back to the right path gitu ya. Menurut Islam pasti selamat insyaallah tuh. Ikhwan dan akhwat, sebentar lagi saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Rohmin tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang intelektual. Insyaallah kami akan kembali sesaat lagi.